Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Ika Nurjana, NIM 22401018, Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam. Yang pertama, sejarah Arab pra-Islam sebelum datangnya Islam. Jazirah Arab sendiri dibatasi dari Gurun Sinai juga Laut Merah di bagian baratnya. Wilayah di Arab pada waktu itu meliputi Yaman yang terdiri dari Kerajaan Saba, Kerajaan Himyar, Kerajaan Hijrah, Kerajaan Ghazan, juga Hijaz dan Mekah. Sistem peribadahan bangsa Arab sebelum Islam, mereka menyembah berhala, batu-batu, kayu, cincin, logam, bebatuan kecil yang digenggam oleh tangan mereka, dan lain sebagainya. Sebelum mereka menyembah dan melakukan peribadatan seperti itu, mereka telah diberi kepercayaan dan agama oleh Nabi Ibrahim. Kondisi sosial pada waktu itu sangat buruk dikarenakan tidak adanya bimbingan Nabi, agama, Al-Quran. Mereka terbiasa melakukan hal-hal yang dilarang agama seperti mabuk-mabukan, zina, membunuh, berbuat kerusakan, berjudi, mengubur anak, perempuan, dan sebagainya. Akan tetapi mereka juga mempunyai kelebihan dari sisi sosialnya, seperti rasa pertahanan setiap kabilah, rasa percaya diri, rasa pejuang, cinta kebebasan, bersyair, mahir berdagang, erat kekeluargaannya, solidaritasnya tinggi, dan lain sebagainya. Yang kedua, peradaban Islam masa Nabi Muhammad. Peristiwa penting yang memperlihatkan kebijaksanaan Nabi Muhammad terjadi pada usia 35 tahun. Waktu itu bangunan Ka'bah rusak berat. Perbaikan Ka'bah dilakukan secara gotong royong. Para penduduk Mekah membantu pekerjaan itu dengan sukarela. Tetapi pada saat terakhir, ketika pekerjaan tinggal mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad di tempat semula, timbul perselisihan karena setiap suku merasa berhak melakukan tugas terakhir. Perselisihan semakin memuncak, maka pemimpin Quraisy sepakat bahwa orang yang pertama masuk ke Ka'bah melalui pintu Shafa akan dijadikan hakim untuk memutuskan perkara. Ternyata orang pertama masuk itu adalah Nabi Muhammad. Beliau pun dipercaya menjadi hakim. Beliau lantas membentangkan kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah, lalu meminta seluruh pemimpin suku memegang tepi kain dan mengangkatnya secara bersama-sama. Setelah sampai pada ketinggian tertentu, Nabi Muhammad meletakkan batu itu pada tempatnya semula. Dengan demikian, perselisihan dapat diselesaikan dengan bijaksana dan semua kepala suku merasa puas dengan cara penyelesaian seperti itu. Banyak hal sulit yang dilalui Nabi Muhammad lantaran harus berhadapan oleh suku Quraisy yang menguasai kota Mekah. Pada masa itu pengikut Rasulullah relatif sedikit. Nabi Muhammad telah mengubah bangsa Arab yang semula terbelakang, bodoh, tidak terkenal, dan diabaikan oleh bangsa lain menjadi bangsa yang maju dan disegani oleh banyak negara. Berbeda dengan dakwah di Madinah, masyarakat di sana cenderung menerima ajaran Nabi Muhammad, sehingga dalam waktu 10 tahun Nabi Muhammad menjadikan Madinah sebagai pusat dakwah Islam. Dan bukan hanya itu, Nabi Muhammad juga mengatur undang-undang dan membuat piagam Madinah. Begitulah Islam terbentuk pada masa peradaban Nabi Muhammad, sehingga sampai saat ini kota Mekah dan Madinah menjadi pusat keagamaan Islam dunia. Yang ketiga, peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar, dan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Pengangkatan seorang pemimpin atas dasar musyawarah yang dilakukan secara demokratis sesudah wafatnya Nabi inilah yang disebut Khulafaur Rasyidin. Jumlahnya ada 4 orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Adapun tugas Khulafaur Rasyidin sebagai kepala negara adalah mengatur kehidupan rakyatnya agar terciptanya kehidupan yang damai, adil, makmur, aman, dan sentosa. Meskipun demikian, Khulafaur Rasyidin dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan musyawarah bersama, sehingga setiap kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan kaum muslimin. Yang keempat, peradaban Islam masa Bani Umayyah.
Masa kekhalifahan Bani Umayyah yang hanya berumur 89 tahun, yaitu dimulai pada masa Muawiyah bin Abu Sofyan, ini banyak mengalami kemajuan perkembangan yang cukup pesat. Pada masa Muawiyah bin Abu Sofyan, perluasan wilayah yang terhenti pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dilanjutkan kembali. Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Masa pemerintahan Al-Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Di samping ekspansi kekuasaan Islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Dia juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang pada masanya. Jabatan khusus seorang hakim atau qadhi mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. Qadhi adalah seorang spesialis di bidangnya. Yang kelima, peradaban Islam di Andalusia, Spanyol. Andalusia, bahasa Spanyol Andalucia, adalah sebuah komunitas otonomi Spanyol, wilayah otonomi paling padat penduduknya dan kedua terbesar dari 17 wilayah yang membentuk Spanyol. Ibu kotanya adalah Sevilla. Nama Andalusia berasal dari nama bahasa Arab. Al-Andalus adalah nama dari bagian semenanjung Liberia, Spanyol, dan Portugal, yang merujuk pada bagian dari Jazirah Liberia yang dahulunya berada di bawah pemerintahan Muslim. Tartessos, ibu kota dari peradaban Tartessos yang dahulu besar dan berkuasa, terletak di Andalusia dan dikenal dalam Alkitab dengan nama Tarsus. Andalusia terkenal karena arsitektur Moornya. Monumen-monumen terkenal di Andalusia yaitu Alhambra di Granada, Mezquita di Cordoba, dan Menara Torre del Oro dan Giraldi di Sevilla. Sejarah panjang yang dilalui umat Islam di Liberia dapat dibagi menjadi 6 periode, yang tiap periode mempunyai corak pemerintahan dan dinamika masyarakat tersendiri. Awal masuknya Islam di Spanyol pada masa Khalifah Al-Walid, khalifah dari Bani Umayyah 705 sampai 715 Masehi, yang berpusat di Damaskus. Pada abad 5 Masehi, tahun 406 Masehi, wilayah tersebut dikuasai oleh bangsa Vandas, maka dari itu dinamakan Vandalusia. Yang keenam, peradaban Islam masa Bani Abbasiyah. Sejarah berdiri dan perkembangan Daulah Abbasiyah. Pendiri Daulah Abbasiyah adalah Abdullah al-Saffah bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas, atau lebih dikenal dengan nama Abu al-Abbas al-Saffah. Daulah ini berdiri antara tahun 132 sampai 626 Hijriah. Selama 5 abad lebih memegang kekuasaan dengan pusat pemerintahan di kota Baghdad. Langkah-langkah Bani Abbas untuk mendirikan Daulah Abbasiyah diantaranya: 1. Membentuk gerakan bawah tanah dengan tokoh yang berperan yaitu Muhammad al-Abbas, Ibrahim al-Imam, dan Abu Muslim al-Khurasani. 2. Menerapkan politik bersahabat dengan cara keturunan Abbas tidak menunjukkan perilaku permusuhan dengan pemerintahan Bani Umayyah. 3. Gerakan menanggalkan nama Bani Abbas, tetapi Bani Hashim. Tujuannya adalah agar mendapat dukungan dari kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib karena berasal dari Bani Hashim. Adapun para tokoh yang memiliki peranan penting dalam proses berdirinya Daulah Bani Abbasiyah diantaranya: 1. Muhammad bin Ali, 2. Abdullah bin Muhammad, gelar Abu Abbas as-Saffah, 3. Abu Muslim al-Khurasani. Sekian penjelasan saya tentang sejarah peradaban Islam. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.